melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan siap buat belajar matematika lagi hari ini nih. Nah, hari ini saya akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, sekarang gimana cara kita menggambar grafik fungsi kuadrat? Oke, sudah siap ya? Nah, saya akan sampaikan dulu nih jenis grafik fungsi kuadrat. Kalau di kelas 8 kan kalian gambarnya persamaan garis lurus. Garisnya berupa lurus ya, garis lurus. Nah, kalau fungsi kuadrat grafiknya berupa parabola. Nah, nanti ada dua nih jenisnya. Jika nilai A-nya, nilai A itu yang ada di depan X kuadrat nanti. Angka yang ada di depan X kuadrat itu lebih dari 0 atau positif, grafiknya membuka ke atas seperti mangkok. Oke? Nah, kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, nanti di depan X kuadratnya negatif, grafiknya membuka ke bawah. Nah, seperti mangkok kebalik. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, gimana sih cara atau langkah menggambar grafik fungsi? Ada 3 nih, langkah menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Yang pertama, tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Nanti grafiknya kan memotong sumbu X. Nah, itu nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau ada garis memotong sumbu X, itu artinya koordinat Y-nya sama dengan 0. Ini yang langkah pertama. Langkah keduanya, yaitu menentukan titik balik kurva atau titik puncak. Dan yang ketiga, langkahnya adalah menentukan titik bantu atau titik lain. Nah, untuk lebih jelasnya, contoh berikut nih. Contoh soalnya seperti ini. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Nah, di depan X kuadrat itu kan ada angka 1 nih. Artinya positif. Nanti grafiknya terbuka ke atas seperti mangkuk. Oke, langkah-langkahnya tadi yang pertama adalah tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X nih. Nah, berarti kan koordinat Y-nya sama dengan 0. Tadi kan grafiknya gini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5. Y-nya sama dengan 0. Ini berarti kita ganti 0 nih Y-nya. Jadi persamaannya jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Bukan sama dengan Y lagi ya, karena Y-nya kan sama dengan 0, karena dia memotong sumbu X. Nah, langkah selanjutnya, X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 sama dengan 0 ini sama seperti kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan nih, kita faktorkan. Bilangan berapa yang dikali hasilnya 5 dijumlah hasilnya negatif 6. Itu kan bilangannya min 1 dan min 5. Min 5 sama min 1 kalau kita kali hasilnya 5 sama seperti penyelesaian persamaan kuadrat ya. Min 1 sama min 5 kalau kita jumlah hasilnya 6. Ingat-ingat lagi ya cara faktornya. Sama dengan 0. Nah, gimana? Kita selesaikan satu-satu ya. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Pindah ruas, jadi X sama dengan 1. X dikurang 5 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 5. Nah, kita sudah dapat nih dua titik. X-nya 1, kan Y-nya tadi 0 ya, 1,0. Kita kan punya dua titik nih. X-nya 1, tadi Y-nya 0, 1,0. Kan kalau kita gambar di koordinat kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, yang kedua, X-nya 5, Y-nya 0, jadi 5,0. Ini kita misalkan titik A, yang ini kita misalkan titik B nih. Jadi kita sudah punya dua titik, yang pertama 1,0, yang kedua 5,0. Nah, kita namakan ini titik A, ini titik B. Oke? Nah, langkah pertama nih sudah selesai nih.
Nah, kalau langkah pertama sudah selesai, kita lanjut ke langkah keduanya, yaitu menentukan titik balik kurva atau titik puncak. Nah, caranya gimana? Ini kan tadi kan persamaan garisnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Menentukan titik baliknya gampang nih. Kan kita sudah punya dua titik nih. Titik balik titik A dan titik B. Nah, kita cari titik puncaknya dengan cara pertama-tama cari titik tengahnya antara titik potong yang dua ini nih. Ini kan 1, ini 5. Titik tengahnya adalah ada di X sama dengan 3. Ini tengah-tengahnya ya. Paham? Cari titik tengah. Berarti titik tengahnya antara 1 dan 5 yaitu 3. Berarti X-nya 3. Paham sampai sini ya? 1 dan 5, tengah-tengahnya kan ada 3. Maka X-nya 3. Lalu apa? X-nya sama dengan 3 ini kita masukkan ke persamaan grafiknya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan grafiknya nih. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 5. Karena X-nya tadi kita ketemu 3, tengah-tengahnya ini berarti 3 kuadrat dikurang 6 kali X, 6 kali 3 ditambah 5. Maka sama dengan 3 kuadrat itu 9, dikurang 6 kali 3, 18, ditambah 5. Maka sama dengan 9 kurang 18 itu kan min 9. Min 9 tambah 5 sama dengan min 4. Nah, ketemu Y-nya min 4. Tadi X-nya 3, berarti 3, min 4. Ini titik puncak atau namanya koordinat titik balik, 3,4. Negatif 4. Berarti posisinya adalah di sini ya. Ini kita namakan titik C. Sebenarnya kalau udah kita nemu nih 3 titik, sudah bisa gambar grafik parabolanya. Oke. Langkah ketiga nih, menentukan titik bantu atau titik lain, biar grafiknya lebih diperpanjang. Nah, kita tentukan titik X-nya di sebelah kiri dan kanan koordinat potong terhadap sumbu X. Nah, lihat nih cara menentukan titik bantu atau titik lain adalah, di sini ada titik A, kita geser 1 langkah ke kiri, ada titik B, kita geser 1 langkah ke kanan. Berarti, kita geser 1 langkah ke kiri, ada X sama dengan 0. Oke, X-nya sama dengan 0. Lalu, 1 langkah dari titik B ke arah kanan, X-nya sama dengan 6. Sebenarnya boleh titik berapa aja, boleh titik min 2, ini titik 7 boleh. Tapi yang lebih mendekati dari A, geser 1 langkah, berarti 0. Yang B, ini 5, geser 1 langkah, jadi 6. Nah, X sama dengan 0 ini, kita masukkan lagi nih ke persamaan grafiknya. Tadi kan persamaan grafiknya ini nih, Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 5. Kita masukkan deh, X-nya sama dengan 0, berarti 0 kuadrat, dikurang 6 kali 0, ditambah 5. Maka sama dengan 0 kuadrat itu kan 0, dikurang 6 kali 0, 0. 0 kurang 0, 0, ditambah 5, sama dengan 5. Maka Y-nya sama dengan 5. Maka, dapat titiknya 0,5. Nah, yang kedua, ini X sama dengan 6, kita masukkan juga ke persamaan grafiknya. Berarti nanti kan sama dengan 6 kuadrat, dikurang 6 kali X, 6 kali 6, ditambah 5. 6 kuadrat itu 36, dikurang 6 kali 6, 36, ditambah 5. 36 kurang 36 kan sama dengan 0, tambah 5 sama dengan 5. Nah, berarti kita punya titik 6,5. Oke, yang tadi pertama titik D-nya 0,5, berarti 0,5 tuh di sini. Lalu yang kedua 6,5. Nah, ini nih, titik bantu atau titik lainnya itu selalu sama nih. Kan dia bentuk parabolanya adalah simetris kanan dan kiri. Paham ya? Nah, sudah ada nih titik-titik ini, tinggal kita hubungkan nih jadi grafik parabola. Nah, seperti ini. Ini garisnya bukan lurus ya, tapi garis lengkung berbentuk parabola. Oke, sudah paham sampai sini? Contoh satu lagi nih ya, biar kalian lebih paham lagi nih. Tapi sebelumnya, ini latihan soal untuk hari ini. Kalian coba gambar grafik di buku kotak-kotak. Latihan soal yang pertama untuk hari ini. Nah, contoh soal yang kedua, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Apa bedanya sama yang tadi pertama? Ini adalah di depan X kuadratnya ada tanda min atau negatif. Nanti berarti grafiknya terbuka ke bawah, seperti mangkok terbalik. Gimana cara menyelesaikannya? Sama seperti tadi. Yang pertama adalah kita tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X. Berarti koordinat Y-nya sama dengan 0. Tadi kan Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, supaya kalian gak bingung cara memfaktorkannya, kenapa? Karena di depan X kuadrat ada tanda negatif, berarti kita kalikan dulu nih
biar nggak negatif di depan X kuadrat, kita kalikan min 1. Berarti semua berubah tanda. Tadinya min X jadi X kuadrat, tadinya plus jadi min, karena kita kali min 1 semua ya. Di sini plus 3 jadi min 3. Oke, nah sudah seperti ini, kita tinggal faktorkan bilangan berapa yang dikali hasilnya min 3, dijumlah hasilnya 2, sama seperti penyelesaian persamaan kuadrat ya. Berarti faktorkan angkanya adalah 1 dan min 3. 1 dan min 3 kalau kita kali min 3, 1 dan min 3 kalau kita jumlah hasilnya min 2. Nah, kita selesaikan atu-atu, kita faktorkan. X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1 kan? X dikurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Sudah kita dapat nih 2 titik. Min 1 X-nya dan X-nya 3. Berarti min 1,0, ya kan tadi Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, 3,0. Kita misalkan ini titik A, yang ini titik B. Oke, kita gambar nih. Min 1,0 di sini, 3,0. Nah, di sini. Oke, sudah selesai langkah pertama. Langkah keduanya sama seperti tadi. Menentukan titik balik kurva atau titik puncak. Menentukan titik balik kurva atau titik puncak kan tadi caranya apa? Cari titik tengah di antara dua titik ini. Titik tengahnya mana sih di antara dua ini? X sama dengan 1 ya. Ini tengah-tengahnya nih. Titik tengah antara min 1 dan 3 yaitu 1. X-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan X sama dengan 1 ini ke persamaan grafiknya. X sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Karena X-nya tadi titik tengahnya 1 X-nya. Kita masukkan ya, min X kuadrat. Ingat ya, minnya nggak usah pakai dikuadratkan. Yang dikuadratkan adalah nilai X-nya. Ditambah 2 kali 1 ditambah 3. Negatifnya tidak usah dikuadratkan. Untuk X aja itu kuadratnya. Min 1 ditambah 2 ditambah 3. Min 1 tambah 2 itu kan 1, tambah 3 sama dengan 4. Nah, Y-nya ketemu 4, tadi X-nya 1, berarti 1,4. Jadi, koordinat titik puncaknya ini nanti kita ketemu 1,4. 1,4 di mana? Nah, di sini nih. Nah, sudah kebayangkan gambar grafiknya seperti apa? Nah, yang ketiga, langkahnya yaitu menentukan titik bantu atau titik lain. Caranya gimana? Ini ada 2 titik nih, geser sebelah kiri A, jadi ada X-nya sama dengan min 2. Geser sebelah kanan B, ada titik 4 untuk mencari titik bantu. Min 2 dan 4. Kita substitusikan min 2 ini ke sini, persamaan grafiknya, dan X sama dengan 4-nya ke persamaan grafiknya. Ya, kita masukkan min 2, kan tadi X-nya min 2 ya, min 2 kuadrat, ditambah 2 kali min 2, ditambah 3, sama dengan negatif, min 2 kuadrat itu kan 4, tambah min 4 ditambah 3. Min 4 tambah min 4 sama dengan min 8 ya. Min 8 tambah 3 sama dengan min 5. Maka nanti ketemu titiknya adalah min 2, min 5. Min 2, min 5. Yang B-nya 4. Pasti ketemunya juga min 5. Nanti kalau kalian substitusikan nih X-nya ke dalam persamaan grafiknya, pasti nanti hasilnya sama dengan yang ini, min 5 nih. Min 4 dikuadratkan, ditambah 2 kali 4 tambah 3. Negatifnya tidak usah dikuadratkan, berarti 4 kuadrat kan 16. Min 16 tambah 8 tambah 3. Sama dengan min 16 tambah 8 itu kan min 8. Ditambah 3 sama dengan min 5. Nah, kita sudah ketemu nih titiknya 4, min 5. Di sini kira-kira 4, min 5 nih. Nah, sudah ketemu titik A sampai ini semua, nah, tinggal kita hubungkan. Oke, seperti itu ya. Grafiknya kan membuka ke bawah. Kenapa? Karena Y sama dengan min X kuadrat. Di depan X kuadrat ada tanda negatif. Berarti kebalikan kayak dari grafik yang pertama, dia membuka ke bawah, mangkuk, kebalik. Oke, mudah-mudahan paham kalian ya. Nah, ini latihan soal yang kedua untuk hari ini. Gambarlah grafik fungsi Y sama dengan min X kuadrat tambah X tambah 8X dikurang 12. Oke, cukup sekian pembahasan saya hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.